Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita berada di tempat ini guna tentang mengamati kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai, baik itu saya sebagai pengamat, sedangkan Ibu Sam sebagai coach dan Ibu Hijrah sebentar sebagai coach. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, bisa saya bertanya terlebih dahulu untuk memulai kegiatan ini, Bu Sam? Silakan Pak Bar. Oke, baik. Saya ingin membantu bagian kompetisi yang mana yang Ibu akan kembangkan? Pada proses coaching kali ini yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak Bar. Nah, baik. Di bagian mana kira-kira nanti Ibu yang ingin untuk saya amati? Pada prosesnya ya, pada proses saya berbincang sama coach, pada saat saya mungkin menggali potensi coach, mungkin itu ada hal-hal yang penting yang bagus diamati Pak Akbar. Menurut Ibu tentang penilaian, bagaimana menurut Ibu sendiri tentang pengembangan diri? Yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini untuk coach, yaitu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot dan coach bisa menjawab dengan seluas mungkin. Dia bisa pahami apa yang saya tanyakan dan dia bisa menjawab sesuai dengan alur tirta dan terasa, sehingga perbincangan kami itu antara coach dengan coach bisa nyambung dan selaras. Oh iya Bu. Nah, begini Bu. Nah, apa harapan Ibu dalam kegiatan kita tentang kebersamaan kita kali ini? Harapan saya perbincangan ini semoga coach itu bisa menemukan apa yang dia keluhkan selama ini. Sambil itu saya juga menggali potensi dia untuk menemukan sendiri jawaban-jawaban apa yang dia tunggu selama ini dengan menceritakan keluh kesahnya, menceritakan apa yang dia ingin sampaikan kepada coach terkait dengan mungkin alur tirta, dengan rasa dan kehadiran penuh, mendengarkan coach dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan coach. Oh iya Bu, sangat luar biasa. Terima kasih Bu, saya kira itu yang perlu saya lakukan dalam kegiatan observasi ini. Oke, terima kasih banyak Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Hijrah? Waalaikumsalam Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya, karena kita tidak punya waktu lama, kita langsung saja ya Bu Hijrah ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai bertanya, saya mau bertanya bagaimana perasaan Bu Hijrah menjalani coaching kali ini? Bagaimana ya, sedikit tegang Bu. Beberapa pekerjaan, tugas di pekerjaan saya membuat saya merasa lebih tegang dan butuh ini untuk menyelesaikan dan mendapat masukan serta perasaan ingin didengar. Baik, kejujurannya saya hargai. Artinya Bu Hijrah ini ada beberapa perasaan yang kurang menentu ya. Iya, iya, untuk menjalani aktivitas berikutnya. Nah, kira-kira apa solusi yang diinginkan dalam perbincangan kita kali ini Bu Hijrah? saya ingin berbincang dengan Ibu. Ibu memberikan saya penguatan, memberikan saya masukan, mendengarkan cerita saya sehingga saya merasa lebih didengar, seperti itu Bu. Apa cerita Ibu Hijrah? Saya ingin dengarkan. Seperti ini Bu, minggu depan itu kebetulan saya diminta untuk menjadi pemateri di
KKG gugus saya di Kecamatan Turatea. Tetapi saya merasa sedikit gugup seperti itu. Luar biasa, sudah dipercayakan untuk membawa materi di kegiatan KKG. Apa sih yang membuat Ibu Hijrah muncul perasaan gugup? Saya gugup karena saya merasa saya belum menguasai materi. Saya juga selalu merasa ingin menyampaikan materi dengan sempurna, dengan bagus, sehingga saya merasa gugup jika akan menyampaikannya seperti itu, Bu. Untuk menghindari rasa gugup itu, kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk menghindari rasa gugup itu tentunya saya harus menguasai materi dulu ya. Berarti saya harus mencari sumber dan informasi mengenai materi yang akan saya sampaikan. Terus kalau berbicara itu agar lebih fokus, saya berlatih berbicara di depan cermin, Bu. Luar biasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Luar biasa Bu Hijrah, karena itu sudah merupakan trik ya, trik supaya kita tampil maksimal, trik supaya kita bagaimana berhasil, supaya kita punya wibawa di depan teman-teman. Artinya harus mengetahui materi dulu. Nah, apa keberhasilannya? Ukuran keberhasilan Bu Hijrah supaya bisa performnya itu bagus. Saya merasa berhasil ketika pada saat saya memberikan materi, audiens atau pendengar itu mengerti apa yang saya sampaikan dan mereka tertarik. Selain itu saya juga menyampaikan dengan rasa percaya diri. Terus umpan balik atau feedback dari pendengar juga bagus seperti itu, Bu. Oke, luar biasa rencananya. Semoga berhasil. Nah, kemudian kalau seperti itu ada nggak kesulitan dalam mungkin menyampaikan materi pada saat akan menyampaikan materi, atau mungkin kendala-kendala sebelum tampil? Kesulitan sudah pasti ada, tetapi saya merasa dan saya yakin jika saya sudah mempersiapkan materi dengan bagus, saya sudah berlatih di depan cermin berbicara, dan saya juga telah memperoleh umpan balik feedback saran dari teman-teman, saya rasa itu bisa menjadi sesuatu yang bisa saya perhatikan agar kedepannya jika tampil bisa lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Hijrah. Itu sudah rencana, berarti apa rencana selanjutnya supaya tujuan keberhasilan itu ini tersampaikan? Rencana saya selanjutnya, Bu, begini. Setelah itu saya tidak berhenti belajar, saya akan terus berlatih, saya akan terus menggali informasi, mencari materi pembelajaran terhadap materi yang akan saya sampaikan, berbicara juga di depan cermin dan berlatih berbicara di depan cermin, dan tetap mendengarkan masukan dari teman-teman seperti itu. Oke, luar biasa. Terus rencana untuk selanjutnya gimana? Karena sepertinya rencananya sudah matang, sudah tinggal performnya aja kita tunggu ya. Nah, ya setelah sebelum tampil itu apa sih yang lebih prioritas lagi untuk dilakukan? Sebelum tampil, sesuai yang pernah kita dapat ya, manajemen diri, menata emosi dengan stop, menenangkan diri seperti itu, Bu. Karena sebelum tampil ketenangan dibutuhkan ya. Betul seperti itu. Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai penyampaian materi tersebut? Strateginya ya seperti yang saya jelaskan tadi, Bu. Saya mencari informasi sebanyak-banyaknya, membuat slide yang menarik, menyampaikan materi dengan komunikatif, dan siap menerima feedback atau umpan balik dari audiens atau peserta pemateri. Insya Allah itu sudah terstruktur ya. Langkah-langkahnya, tinggal kita apa nih bentuk tanggung jawabnya Bu Hijrah untuk rencananya yang selanjutnya ini? Kita ya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya, selalu berlatih dan tidak berhenti belajar sampai di sini. Walaupun saya sudah akan menjadi pemateri selanjutnya, saya akan terus berlatih seperti itu. Jadi komitmennya tetap berlatih, tetap fokus, tetap belajar, tidak berhenti belajar,
Nah, apa yang membantu Bu Hijrah untuk menjaga komitmen itu? Perasaan untuk selalu berkembang, perasaan untuk selalu belajar, seperti itu Bu. Perasaan untuk selalu bisa berkomunikasi aktif dengan orang-orang seperti itu. Insyaallah, artinya kolaborasi tidak lepas ya dari kegiatan kita setiap hari. Walaupun sehebat apa kita, tanpa sosialisasi yang baik, tanpa komunikasi yang baik dengan rekan-rekan sejawat atau dengan masyarakat, itu maksud dan tujuan kita mungkin bisa berhasil, dikatakan berhasil, tetapi jauh dari kesempurnaan, walaupun sesungguhnya tidak ada yang sempurna ya. Oke, baik Bu Hijrah, bagaimana tindak lanjut selanjutnya? Tindak lanjut selanjutnya saya akan ini Bu, saya akan setelah memberikan materi di tempat KKG saya juga akan melakukan menyebarkan pemahaman pada teman di sekolah saya, maksudnya mencari tempat di mana saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam berbicara di depan umum seperti itu. Oke, baik. Itu bukan lagi mungkin tahap awal Bu Hijrah ya, tapi sudah sering untuk tampil di depan teman-teman. Luar biasa, saya pikir ini sudah keterampilan ya, sudah menjadi keterampilan buat Bu Hijrah untuk bagaimana menampilkan kebolehan Bu Hijrah, membuat telepon di depan teman-teman, apalagi ini dalam kapasitas KKG, ya luar biasa. Mudah-mudahan Bu Hijrah sukses, apa yang diinginkan nanti pada saat tampil di jadi pemateri di acara KKG nanti. Semoga sukses ya Bu Hijrah. Terima kasih perbincangan kita hari ini. Semoga Bu Hijrah dapat mungkin sedikit lega ya dari perbincangan kita pada kali ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu atas bincang-bincang bermaknanya hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi terima. wabarakatuh. Mari Bu, saya duluan. Oke, iya. Bagaimana Ibu menilai kinerja sendiri dalam kompetensi tadi? Kalau saya yang saya rasakan ya Pak Akbar ya, apa yang saya lakukan saat tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, karena saya sudah sampaikan apa tujuannya si coach, kemudian saya sudah mengidentifikasi maksudnya, kemudian saya sudah melihat juga rencana aksinya, dan terakhir coach itu sudah memperlihatkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan apa yang dia rencanakan. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya pikir sudah sesuai dengan alur ya yang sudah ditentukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silahkan Pak Akbar. Baik. Saya mengamati tadi pada saat Ibu berdialog dengan Ibu Hijrah, baik itu sebagai coach dan coaching. Nah, itu adalah Ibu yang dilakukan itu sangat luar biasa. Itu sudah sesuai, lebih tinggi dari standar yang kita tuju. Karena berkaitan dengan percakapan, karena Ibu pertanyaan, baik itu merupakan pertanyaan kemudian tentang waktunya, itu sangat sesuai ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah ya Pak Akbar. Artinya sudah ada progres ya Pak, untuk misalnya saya melaksanakan coaching berikutnya, artinya sudah ada pengalaman lah. Sudah ada pengalaman terkait apa yang tadi saya sudah laksanakan. Oh ya. Namun saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Ya. Misalnya tadi pada saat Ibu bertanya ke Ibu Hijrah tentang keresahan-keresahan yang dialami, itu pertanyaannya masih perlu dikembangkan sebenarnya, terkait juga dengan hal-hal yang sedetail mungkin, itu apa yang perlu digali dalam kompetensinya itu terkait dengan keresahannya itu, supaya ketika Ibu sebenarnya sudah bertanya, Ibu kan sudah paham apa yang disampaikan tentang keresahannya itu ke Ibu Hijrah. Nah, setelah disampaikan oleh Ibu Hijrah, berarti Ibu sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal-hal ini yang perlu kita lakukan bersama, ya, gitu. Begini Bu ya, bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan kita kali ini?
kegiatan coaching kita kali ini yang saya rasakan Pak Akbar ya, ini merupakan pengalaman pertama saya dan merupakan pengalaman dan ilmu ya tentang coaching, pelaksanaan coaching, coach dengan coachee. Ini merupakan apa ya, ilmu buat saya dan pengalaman untuk melakukan coaching berikutnya kepada teman-teman mungkin di sekolah atau di komunitas lain. Jadi artinya sudah ada pengalaman yang saya bisa bawa dari pengalaman ini. Sudah ada ilmu yang bisa saya terapkan lagi kepada misalnya pada saat nanti saya melaksanakan coaching pada teman-teman. Oh iya Bu, ya kalau sesuai dengan penyampaiannya Ibu, kalau kita merujuk pada standar sebenarnya sangat luar biasa ya. Ya, kemudian dari diskusi kita, apa sebenarnya yang terbayang di benak Ibu tentang kegiatan tadi? Yang terbayang itu bahwa sesungguhnya saya sudah bisa, walaupun misalnya masih ada kekurangan di sana sini, tetapi paling tidak saya sudah bisa perform, saya sudah percaya diri, dan saya sudah bisa menggali potensi coaching pada saat coaching berlangsung. Jadi insya Allah misalnya ada mungkin teman-teman yang mau di coaching, saya insya Allah bersedia dan sudah ada ilmu yang bisa saya implementasikan pada saat coaching nanti. Begitu Pak Akbar. Oh iya, luar biasa ya. Begini Bu ya, ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi seorang guru, dan terutama kepada Ibu Sam sebagai guru TK. Ini kan tidak mudah sebenarnya. Begini, apa yang saya catatkan di dalam bentuk supervisi akademik ya, Ibu Sam ini tadi banyak berdiskusi, menyampaikan pertanyaan ke Bu Hijrah berkaitan dengan kegiatan akademik. Nah, tentang keluh kesahnya yang dialami oleh Ibu Hijrah terkait dengan apa yang berkaitan dengan kegiatan KKG-nya di instansi tempat dia bekerja. Kemudian begini Bu ya, sebagai penutup kita dalam kegiatan supervisor pengamatan kali ini sebuah proses yang sangat luar biasa sudah berjalan, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi itulah sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Pasti manusia punya banyak kekurangan, dan di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang insya Allah kita akan kembangkan ke depannya. Saya kira itu Bu Sam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.